Assalamualaikum Baraya, kita ketemu lagi di Guru Gubul Channel. Ini adalah episode spesial, episode untuk nge-remake episode kedua. Bagaimana cara praktis melihat hantu? Episode kedua itu pas awal-awal saya bikin channel ini, jadi masih banyak grogi, masih banyak ketakutan dan seterusnya. Nah, makanya sekarang dengan agak lebih baik, makanya saya pengen bikin remake atau pembuatan ulang video. Nanti buat video-video yang lain juga mungkin bakal ada di remake untuk video-video yang tidak terlalu bagus. Sebenarnya sih semuanya juga nggak terlalu bagus. Oke, Baraya kita mulai. Bagaimana cara melihat hantu? Langsung saja. Eh, ada tiga cara melihat hantu. Yang pertama adalah Baraya harus dekat dengan Tuhan. Kalau Baraya dekat dengan Tuhan, maka Baraya akan mendapatkan anugerah, mungkin penglihatan tertentu, karena ikhlas, karena baik, karena berjiwa besar dan sebagainya, maka Baraya akan dapat pencerahan dan pencerahan itu menghasilkan penglihatan mata batin yang luar biasa. Begitu. Tapi kalau Baraya tidak cukup soleh, tidak cukup taat, tidak cukup dekat dengan Tuhan, masih banyak melakukan hal-hal konyol, sering gibah, nonton yang aneh-aneh, maka cara kedua untuk melihat hantu adalah Baraya harus temenan sama setan. Dan Baraya harus cukup jahat untuk jadi temenan sama setan. Tapi kalau Baraya tidak bisa seperti itu juga karena terlalu soleh, maka ikuti langkah ketiga, yaitu nonton video saya sampai tuntas. Maka saya yakin Baraya pasti dijamin bisa melihat hantu. Begitu. Yuk, jadi apa konten dari video ini? Cara melihat hantu, yuk kita bahas. Pertama, bagaimana cara melihat hantu? Baraya harus mabok. Harus mabuk alkohol sampai leneng, sampai gila. Kemudian biasakan itu. Nah, kalau orang-orang yang sudah mabok, sudah kecanduan, kemudian dia berhenti untuk berusaha berhenti dari minum alkohol, maka biasanya dia akan mengalami sering halusinasi. Sering mengalami halusinasi. Halusinasi itu biasanya berwujud pada hantu. Jadi orang-orang yang pemabok, bahkan ketika mabok pun, tetapi ketika dia sudah jadi pemabuk, pecandu, kemudian dia mencoba untuk berhenti, maka si otak itu akan berusaha menyesuaikan dirinya lagi dengan kondisi tubuh yang berubah, yang mengalami perbaikan itu, dan di sanalah dia akan sering melihat hantu, karena sering berhalusinasi. Begitu. Tipsnya praktis kan, mabok dulu beberapa bulan sampai udah kecanduan, baru berhenti. Itu. Kemudian cara yang kedua, bagaimana untuk bisa melihat hantu? Baraya harus punya kanker otak. Baraya harus punya kanker otak, khususnya di otak bagian belakang, karena salah satu ciri orang yang punya kanker otak itu adalah dia sering melihat halusinasi. Lihat temen kok jadi kepalanya hilang, atau lihat orang yang sudah meninggal kok masih jalan-jalan di depan. Nah, kalau Baraya merasakan hal-hal yang seperti itu, ada kemungkinan itu adalah kanker otak. Nah, jadi tips untuk melihat hantu yang kedua itu adalah Baraya harus kanker otak. Mau? Saya sih nggak mau. Mendingan nggak lihat hantu sama sekali. Nah, itu kan praktis kan? Nah, cara yang ketiga, bagaimana cara melihat hantu? Um, Begadang minimal 3 hari. Sorry. Nah, Baraya begini. Itu yang barusan jump scare-nya itu adalah salah satu korban eksperimen di Rusia. Um, Dia itu dikasih obat supaya dia tidak tidur selama 1 bulan penuh rencananya. Tetapi belum 15 hari dia harus sudah dilepaskan karena dia teriak-teriak terus, dan ketika dibuka selnya dia sudah dalam kondisi yang seperti itu, stres berat, dia mencabuti sendiri kelopak matanya, dia mencabuti sendiri bibirnya, dan dia membunuh teman-temannya beberapa orang. Alasannya adalah karena dia tidak tidur selama beberapa belas hari. Jadi um, tidak makan, manusia itu bisa tidak makan sampai 15 hari, tetapi kalau manusia tidak tidur sampai di atas 10 hari, atau bahkan 3 hari saja, maka otaknya akan benar-benar terganggu, rusak parah, sehingga mungkin dia akan mengalami siksaan yang jauh lebih buruk daripada menyiksa dirinya sendiri secara fisik. Itu tampilan yang barusan, nah itu beneran hasil eksperimen di Rusia. Nah, maksud saya, kalau Baraya pengen jadi paranormal dan bisa melihat hantu, Baraya harus punya bikin kerusakan otak sedikit saja. Nah, cara satu yang paling praktis itu adalah tidak tidur setidaknya 3 hari. Dari situ Baraya akan melihat halusinasi, atau kan Baraya sering nih
ketika bangun tidur secara mendadak, Baraya bakal lihat halusinasi. Bener kan? Pas bangun tidur awal, saya pernah pas bangun tidur awal, saya ngelihat nenek saya tuh hantu. Padahal nenek saya masih ada di situ gitu. Ya, Baraya juga pasti sering mengalami hal yang seperti itu. Jadi, gangguan tidur, mau tidur susah, insomnia misalkan, atau yang baru bangun tidur secara mendadak, atau dia tidak tidur selama beberapa hari, itu bisa menghasilkan halusinasi. Di antaranya adalah halusinasi melihat hantu. Halusinasi, jadi tukang bubur ya, menghalusinasi. Praktis. Baik, lanjut lagi Baraya. Apa yang bikin mau lihat hantu? Cara yang paling praktisnya, praktis ya. Gaul di desa, di komunitas, di tempat angker. Salah satu penjelasan paling mudah tentang bagaimana fenomena hantu itu bisa merebak, bisa dilihat, adalah histeria massa. Jadi kalau sebuah masyarakat percaya secara yakin bahwa di situ memang ada hantu, maka orang-orang yang ada di situ kemungkinan besar memang bakal benar-benar bisa melihat hantu. Dan inilah alasan kenapa hantu di setiap bangsa itu beda-beda. Di Indonesia hantunya pocong, kuntilanak, itu di Amerika Serikat hantunya Freddy atau Jason atau Chucky, Annabelle. Kan hantu di setiap bangsa itu beda-beda bentuknya, powernya, deskripsinya, kemampuannya dan sebagainya. Kenapa bisa beda-beda seperti itu? Karena masyarakat yang membayangkannya pun berbeda-beda. Hantu itu adalah salah satu imajinasi terburuk dari masyarakat. Jadi masyarakat menciptakan seperti itu, makanya setiap masyarakat beda si hantunya. Begitu. Jadi kalau Baraya gaul sama orang-orang yang senang sama hantu-hantuan, kalau Baraya gaul sama orang komunitas pencinta tempat angker dan seterusnya, maka bisa dipastikan dalam beberapa waktu Baraya gaul di situ, Baraya pasti akan bisa benar-benar melihat hantu. Tetapi bukan hantu yang sesungguhnya, tentu saja ini adalah bagian dari histeria massa. Gitu. Nah, ada cara yang lebih praktis lagi. Nah, ini beneran ya, ini beneran. Cara yang lebih praktis melihat hantu itu adalah datang ke tempat yang punya frekuensi suara 18 sampai 19 Hz. Jadi ini adalah salah satu penjelasan yang paling enak secara saintis kenapa orang bisa lihat hantu. Salah satunya adalah kan gini, telinga kita itu mampu mendengar, tetapi pendengarannya terbatas, yaitu antara sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz kalau nggak salah kan ini frekuensinya itu. Nah, kalau ada suara yang di perbatasan pendengaran kita itu antara terdengar dengan tidak terdengar dan sangat sepi gitu, itu akan membuat si otak bingung, akan membuat si otak galau. Ini gue ngedengar sesuatu atau enggak sih gitu. Karena di perbatasan 18 atau 19 Hz itu kan perbatasan pendengaran kita. Nah, itu biasanya bikin mata berkunang-kunang dan mual. Dan ini sudah ada eksperimennya. Jadi kalau orang diperdengarkan dengan suara itu, kemudian dia sendiri, dia bisa melihat hantu atau setidaknya dia merasakan merinding, ketakutan, mual, gemetar, atau dia merasa diawasi dan seterusnya. Itu kalau Baraya ada di dekat sumber suara frekuensi 18 Hz atau 19 Hz. Jadi tempat-tempat angker yang Baraya sering datengin, misal ya, kalau niat-niat nyari hantu gitu, itu biasanya juga mengandung suara itu. Mungkin ada suara kipas angin yang berapa kilometer dari situ, kipas angin gede gitu ya, atau suara yang konsisten, suara desingan mesin atau CPU komputer gitu, yang kayak gitu. Tapi yang pelan banget gitu, yang sampai kita setengah mendengar setengah enggak. Kemudian Baraya ada di tempat sepi, maka kemungkinan besar Baraya juga akan melihat hantu dalam wujud yang paling menyeramkan. Frekuensi suara itu. Dan Baraya bisa menjahili teman-teman Baraya gitu. Berdatangin kipas angin atau sumber suara apapun yang menghasilkan suara semacam itu, simpan di situ. Kemudian Baraya simpan teman di situ. Kemudian dia akan melihat dengan sendirinya, ketakutan sendiri gara-gara itu. Dan itu sudah bisa teruji secara ilmiah, ada penelitiannya, ada eksperimennya. Mau coba? Cobain aja. Ada yang lain bagaimana cara melihat hantu? Ada. Datanglah Baraya ke tempat yang banyak apinya. Kebakaran hutan, gunung meletus. Nah, cara melihat hantu bukan ke kuburan, tapi Baraya, nah itu kan ada gunung meletus. Nah, datangin ke situ, hirup asapnya dengan sebaik-baiknya, maka keracunan karbon dioksida atau keracunan karbon monoksida atau kekurangan oksigen di dalam otak itu bisa membuat Baraya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Baraya mungkin melihat malaikat,
Baraya mungkin melihat hantu, Baraya mungkin melihat teman yang sudah meninggal, atau apapun itu, yang jelas kekurangan oksigen atau keracunan karbon dioksida di dalam otak itu cukup untuk membuat Baraya benar-benar mengalami halusinasi sehingga Baraya bisa lihat hantu, setan, iblis, mungkin malaikat, mungkin orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Gampang ya? Itu juga termasuk salah satu alasan kenapa banyak orang-orang di Indonesia yang apa ya? Yang takut pada ruas jalan tertentu. Misalkan jalan Cipularang kilometer sekian, di situ ada penampakannya, sering ada yang lewat dan sebagainya. Di mobil itu, manusia cenderung untuk keracunan karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Apalagi kalau jendelanya ditutup. Begitu. Jadi kalau di dalam mobil akhirnya melihat sesuatu, kemudian dia kecelakaan, dia masih hidup, dia diwawancara, ternyata katanya ada makhluk sesuatu yang lewat dan seterusnya, sangat mungkin secara ilmiah karena mobil itu kalau pintunya tidak ditutup itu bisa membuat halusinasi gara-gara kekurangan oksigen di dalam otak atau keracunan karbon monoksida dan dioksida. Begitu Baraya. Gampang ya? Nah, cara selanjutnya bagaimana tips untuk melihat hantu? Gelombang elektromagnet. Kalau Baraya terlalu dekat dengan gelombang elektromagnet, bisa diantaranya dari barang-barang elektronik yang gelombangnya kuat. Kemudian gelombang elektromagnet itu cukup kuat untuk mempengaruhi lubus temporal, jadi otak manusia itu kan ada beberapa bagian yang di sini itu yang di bawah perbatasan dengan sumsum tulang belakang itu yang di sininya itu kan ada yang namanya lobus temporalis. Nah, itu terkait dengan input indrawi dan memori visual. Silakan Baraya nanya lagi sama ahli otak. Nah, kalau itu berinteraksi secara kuat dengan gelombang elektromagnet, itu bisa menghasilkan visual yang berbeda. Visual yang di situ tidak ada apa-apa, tapi kok ada jadi bayangan, kok bayangannya ngebentuk, dan seterusnya. Itu adalah hasil dari gelombang elektromagnet yang cukup kuat. Jadi kalau Baraya senang main di tempat pembuangan sampah, sampah benda elektronik atau apa, itu Baraya bakal sering mual, pusing, dan salah satunya adalah Baraya akan bisa melihat hantu. Begitu. Kok ini tips melihat hantunya gini semua? Iya, karena saya kesal sekali dengan media-media massa di Indonesia sekarang. Kemarin saya lihat di YouTube, di sebuah stasiun televisi yang ditampilkan juga di YouTube, yang katanya menunjukkan ada anak indigo, kemudian anak indigo itu bilang, nah di situ tuh ada, nah itu hantunya di situ, dia meninggal karena bla bla sebagainya. Saya sedikit banyak hafal tentang mikroekspresi. Jadi kurang lebih saya bisa menebak kapan orang berbohong dan kapan orang jujur. Termasuk kurang lebih apa yang ada dalam pikirannya. Kan mikroekspresi itu seperti itu. Dan saya sudah belajar sangat lama. Nah, saya tahu persis 100% dengan seluruh pengetahuan yang saya punya bahwa orang itu, orang yang diklaim oleh jutaan orang Indonesia sebagai orang indigo, itu bohong di situ, di acara itu. Ya, dan dia dapat uang dari berbohong. Ya nggak apa-apa sih, silahkan saja. Cuman saya bukan mengkritik dianya, tapi saya mengkritik para orang-orang di Indonesia yang senang banget sama hal-hal yang seperti itu. Betapa mudahnya orang percaya pada melihat hantu. Saya percaya bahwa kadang-kadang hantu itu memang terlihat. Saya percaya bahwa aktivitas-aktivitas supranatural itu memang sering kali terjadi, tetapi tidak sesering yang digembar-gemborkan di media massal. Ada begitu banyak orang indigo yang mengaku-ngaku dan seterusnya. Tidak seperti itu Baraya. Penglihatan seperti itu sangat sangat terbatas. Begitu. Kemudian ketika saya nonton Google juga, tips melihat hantu itu di jajaran pertama itu ada tips melihat hantu, katanya naik lift kesekian kesekian kesekian, atau sisiran rambut malam-malam, atau datang mandi apa, kan semuanya. Dan itu ada di jajaran atas, di laman atas Google. Kan ngeri juga betapa sangat ngerinya orang-orang Indonesia kalau soal kepercayaan pada hal-hal yang mistik. Begitu. Jadi saya pengen sampaikan sebuah sudut pandang yang lain bahwa cara melihat hantu tidak harus dengan cara-cara yang seperti itu. Kalaupun Baraya termasuk orang-orang yang beragama Islam atau Kristen atau Yahudi, yang Buddha atau Hindu nggak masalah, tapi yang Islam atau ini, fenomena-fenomena melihat hantu seperti itu kan beresiko besar pada iman Baraya, karena di dalam agama Baraya itu hal-hal seperti itu sebaiknya tidak dipercayai. Kan begitu. Nah, tetapi oke lah, kenapa orang memang harus percaya sama hal-hal yang mistik? Kita akan bahas kapan-kapan.
semoga tayangan ini bermanfaat. Sekali lagi ini adalah remake dari episode kedua. Kalau Baraya mau bandingkan silakan saja nonton episode kedua. Terima kasih saya Terima kasih saya Guru Gembul. Silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.